Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 93-96. Tapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi Gao Yunru. Apalagi bagaimana reaksi Gao Yunru. Jadi dia terus berpura-pura tertidur. Memikirkan rasa yang luar biasa tadi malam, Li Fugui ingin datang lagi beberapa kali. Namun, rasionalitas yang tersisa mencegah Li Fugui melakukannya. Lagi pula, bisa dikatakan Gao Yunru yang pertama kali bertanggung jawab. Jika dia datang lagi nanti, bagaimana dia menjelaskannya? Saat pikiran Li Fugui sedang kacau, Gao Yunru tiba-tiba membuka matanya perlahan. Hati Li Fugui menegang dan dia segera menutup matanya. Segera, seruan Gao Yunru terdengar di telinga Li Fugui. Sepertinya karena tranquility ada di sana, Gao Yunru segera menutup mulutnya. Setelah itu, Gao Yunru meninggalkan ruangan dengan ringan, tidak lupa menutup pintu untuk Li Fugui. Baru saat itulah Li Fugui membuka matanya, merasa sedikit aneh. Setelah dia bangun dan mandi, dia menemukan ada bercak merah di tempat tidur. Kakak Gao yang pertama kali, Li Fugui tertegun. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Gao Yunru, dia merasa bahwa Gao Yunru harus menikah. Tetapi dia tidak berpikir bahwa semuanya tidak seperti yang dia bayangkan. Ekspresi Li Fugui tiba-tiba menjadi menarik. Dia bahkan merasa bersalah. Lagi pula, jika ini adalah pertama kalinya Gao Yunru, sifat masalahnya akan sangat berbeda. Setelah Li Fugui meninggalkan ruangan, dia melihat bahwa Gao Yunru juga berpakaian lengkap dan berjalan keluar ruangan. Keduanya saling memandang, lalu memalingkan muka pada saat yang sama mata Gao Yunru mengelak. Wajahnya merah, dan dia berkata dengan tidak wajar, "Fugui, kamu sudah bangun." Li Fugui tidak pernah mengalami adegan seperti itu. Jadi dia hanya bisa berpura-pura bodoh dan mengangguk sambil tersenyum. Gao Yunru adalah wanita yang kuat. Segera, dia mengusap kepalanya Li Fugui. Seolah dengan santai bertanya, "Fugui, apa yang terjadi tadi malam? Apakah kamu ingat?" Li Fugui tiba-tiba menjadi gugup, berpikir lama, ragu-ragu, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Gao Yunru tersenyum, dan ekspresinya menjadi semakin alami. Dia berkata, "Fugui, kamu tidak bisa memberitahu orang ketiga apa yang terjadi kemarin. Tahukah kamu?" Li Fugui menghela nafas lega, dan berkata dengan cepat, "Kakak Gao, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melakukan hal yang sama." Faktanya, yang paling dikhawatirkan Li Fugui adalah Gao Yunru akan kehilangan kesabaran dan memutuskan hubungan dengannya. Selama bukan ini, dia bisa menerima yang lain. Gao Yunru tiba-tiba berkedip, dan berkata, "Fugui, aku punya pertanyaan untukmu." Li Fugui berkata dengan gugup seolah menghadapi musuh, "Saudari Gao, kamu bisa bertanya." Gao Yunru menatap mata Li Fugui, dan tiba-tiba bertanya pada He berkata, "Fugui, apakah itu Nona Gao atau Ning?" Li Fugui awalnya ingin mengatakan bahwa keduanya cantik, tetapi ketika dia memikirkan bunga merah di spray, dan Ning Jing belum bangun, Li Fugui menyuruh utusan hantu itu berkata, "Saudari Gao, kamu terlihat terbaik." Cekikikan, Gao Yunru tertawa senang, dan berkata, "Fugui, kamu akhirnya berhenti berpura-pura bodoh." "Saudari Gao, apa maksudmu dengan itu?" Li Fugui sedikit tercengang. Gao Yunru tidak menjawab kalimat ini, tetapi menatap Li Fugui dengan menawan, lalu berbalik dan menuruni tangga. Li Fugui sedikit senang, sedikit kecewa, dan merasa lega. Dia hanya berpikir bahwa makhluk seperti wanita terlalu rumit. Dibandingkan dengan ini, Li Fugui lebih rela menghadapi musuh seperti 10 Gao Tian.
Baru pada jam 8 pagi Tranquility terbangun. Mereka bertiga sedang duduk di meja makan. Tranquility tiba-tiba menatap Gao Yunru dan kemudian Li Fugui. Dia ragu-ragu dan berkata, "Mengapa saya pikir ada yang salah denganmu?" Mendengar ini, Li Fugui baru saja hampir memuntahkan bubur. Gao Yunru juga menjadi gugup, dan berkata dengan wajah tenang, "Xiao Jing, apa yang salah dengan kita?" Ketenangan memandang Gao Yunru, dan berkata di mulutnya, "Saudari Gao, kamu menjadi lebih cantik, hah?" Gao Yunru berkedip bingung. Ketenangan berpikir sejenak, lalu berkata, "Benar, wajahnya lebih berkilau, dan ada lebih banyak pesona. Saya tidak bisa mengatakan apa pesona spesifiknya." Wajah Gao Yunru memerah, dan dia menundukkan kepalanya dan pura-pura minum air, berkata di mulutnya, "Itu mungkin efek dari produk perawatan kulit yang saya gunakan." "Kakak Gao, produk perawatan kulit apa yang tidak bisa kamu sembunyikan mereka? Bagikan dengan cepat, berikan padaku." Mata indah Tranquility tiba-tiba menjadi cerah. Gao Yunru menanggapi dengan beberapa kata lagi, lalu mengubah topik pembicaraan. Setelah sarapan, Gao Yunru tiba-tiba berkata, "Fugui, kamu harus pulang hari ini. Jika kamu belum pulang selama beberapa hari, keluargamu akan khawatir. Aku akan mengantarmu ke stasiun." Ketenangan berkata sambil tersenyum, "Kakak Gao, tidak perlu ya, saya hanya akan bekerja. Mampir, saya akan mengirim Fugui ke sana." Gao Yunru sedikit terkejut, lalu mengangguk. Li Fugui tidak berani berkata apa-apa lagi. Setelah menyapa Gao Yunru, dia pergi dengan Tranquility. Saat mendekati stasiun, Tranquility tiba-tiba berkata, "Fugui, perlakukan Nona Gao lebih baik di masa depan." Li Fugui ketakutan karena akalnya, dan berkata di mulutnya, "Ning, saudari Ning, kamu tahu segalanya." Tranquility berkata dengan curiga, "Tahu apa, Li?" Fugui menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Lalu apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan?" Ketenangan menghela nafas pelan, dan berkata, "Saudari Gao adalah pekerja keras. Aku tahu dia sangat menyukaimu. Jadi kamu harus memperlakukannya dengan lebih baik." Sister Ning, Sister Gao adalah orang yang sukses. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa menyedihkan? Hati Li Fugui tergerak. Setelah kejadian kemarin, perasaannya terhadap Gao Yunru tiba-tiba menjadi berbeda. Karena Tranquility berinisiatif membicarakan Gao Yunru, Li Fugui hanya berpura-pura konyol. Tranquility berkata dengan sedikit marah, "Kamu tidak mengerti apa." "Apa? Jangan bicara omong kosong." Li Fugui menyeringai dan berkata, "Saudari Ning, beritahu aku, dan aku akan tahu." Ketenangan membuka mulutnya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tentang Sister Gao. Jika Anda ingin tahu, tanyakan saja padanya. Saya tidak bisa memberitahu Anda, Li." Fugui kecewa untuk sementara waktu. Setelah tiba di stasiun, Li Fugui hendak naik mobil dan pulang. Ketika Ning Jing tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Fugui, saya tidak berbicara omong kosong tadi malam, bukan, Li?" Fugui tiba-tiba memikirkan kejadian kemarin, dan mulutnya menjadi kering. Ketenangan menatapnya dengan curiga dan berkata, "Fugui, jika aku mengatakan sesuatu, katakan saja padaku." "Kakak Ning, kamu tidak mengatakan apa-apa, dan aku tidak mendengar apa-apa." Li Fugui meninggalkan sepatah kata pun, takut Tranquility akan menyiksanya lagi. Dia bergegas masuk ke dalam mobil. Tranquility berteriak dengan marah, "Oke, Li Fugui, turunlah untukku." Li Fugui melambaikan tangannya sambil menyeringai. Jika dia masih keluar dari mobil saat ini,
dia akan benar-benar bodoh. Ketenangan ingin bergegas masuk ke dalam mobil, tetapi mobil itu sudah bergerak, jadi dia harus menyerah. Tapi dia tidak bisa tidak berpikir di dalam hatinya, mungkinkah dia tidak mungkin mengatakan rahasia yang tersembunyi jauh di dalam hatinya kemarin. Memikirkan hal ini, wajahnya yang pendiam dan cantik langsung memerah. Jika itu masalahnya, bagaimana dia menghadapi Li Fugui di masa depan? Hari sudah siang ketika Li Fugui kembali ke desa Xiaoxi. Perjalanan ke kabupaten ini membuatnya semakin menghargai kehidupan di desa Xiaoxi. Meskipun desa Xiaoxi terbelakang dan miskin, itu adalah tempat Li Fugui dibesarkan, dia memiliki perasaan terhadap hal-hal ini yang tidak dia miliki di tempat lain. Hati Li Fugui menjadi panas, dan dia kembali ke rumah tanpa henti, hampir tengah hari, dan ketika Li Fugui kembali ke halaman, keluarga sedang memasak. "Kakak, kamu kembali." Ketika Su Wanwan melihat Li Fugui, dia sangat gembira dan bergegas, memeluk Li Fugui dengan erat. Li Fugui tertawa, memeluk Su Wanwan sekitar 2 kali, dan berkata, "Wanwan, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, apakah kamu merindukanku?" Su Wanwan mengangguk dan berkata, "Ya, saudaraku, jika kamu tidak datang kembali, adikku dan aku akan pergi ke kota kabupaten untuk menemukanmu. Bukankah saudari Ning memberitahumu apa yang kamu cari? Aku membelinya untukmu," kata Li Fugui, lalu menyerahkan sebuah tas. Su Wanwan membukanya dan menemukan bahwa itu adalah kotak kado yang dikemas dengan sangat indah. Dia menjadi bersemangat dan tidak sabar untuk membuka kotak kado tersebut. Akhirnya, dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah sebuah laptop. "Ah, saudara, bagaimana kamu tahu aku menginginkan komputer?" Su Wanwan berteriak dengan semangat. Li Fugui merasa malu. Bagaimana dia ingin mendapatkan ini? Nyatanya hadiah tersebut dibeli oleh Gao Yunru, barang bagus untuknya. Tetapi di wajahnya, Li Fugui berkata, "Wanwan, kamu akan segera kuliah. Begitu pemberitahuan penerimaan tiba, kamu akan menunggu dimulainya sekolah. Saya mendengar bahwa semua mahasiswa membutuhkan komputer. Kamu pasti akan bisa masuk perguruan tinggi. Aku membelinya untukmu." "Kakak, aku mencintaimu." Su Wanwan menerkam Li Fugui dan mencium pipi Li Fugui dengan keras. Li Fugui tiba-tiba menyeringai, mendongak, dan melihat Li Xiuling keluar dari dapur dengan spatula di tangannya. Begitu dia melihat Li Fugui, dia berteriak, "Fugui, Sister Ning berkata kamu akan kembali hari ini. Aku sudah menyiapkan beberapa piring. Kamu bisa mencuci muka dan makan." Kakak bahkan membelikanku hadiah. Itu laptop, dan harganya lebih dari 10.000 yuan. Lebih dari 10.000 yuan, Li Fugui terkejut. Dia pikir itu hanya beberapa ribu yuan paling banyak. Tapi dia tidak menyangka akan semahal itu. Li Xiuling mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Kakakmu hanya mencintaimu." Su Wanwan tersenyum, mengambil tas lain dari Li Fugui, dan berkata, "Kakak, biar ku tebak, ini pasti untuk adikku, kan, Kak? Saya akan membantu Anda membongkarnya." "Oke, Anda membongkarnya." Li Xiuling tersenyum penuh perhatian. Li Fugui sebenarnya sedikit penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Su Wanwan membuka kotak itu, dan ketika tutupnya dibuka, dia melihat sekuntum mawar besar yang cerah tergeletak dengan tenang di dalamnya. "Kakak, kamu terlalu romantis, saudari. Ini adalah mawar yang diberikan kakak kepadamu. Lihatlah, lihatlah." Li Xiuling tertegun sejenak. Dia tersipu sedikit, dan berkata, "Piring-piringnya akan kacau. Wanwan, tolong simpan dulu." Setelah selesai berbicara, Li Xiuling masuk ke dapur.
Su Wanwan melihat ke buku catatan, lalu ke Mawar, dan terakhir ke Li Fugui dengan curiga. Li Fugui berkata dengan bingung, "Wanwan, lihat apa?" Su Wanwan berkata, "Kakak, kenapa aku merasa kamu tidak memilih hadiah ini? Kamu terlalu banyak berubah, kan?" "Wanwan, tebakanmu benar. Aku meminta Sister Gao untuk memilih hadiah ini. Bagaimana aku tahu ini, Li?" Fugui takut Su Wanwan akan menanyakan intinya, jadi dia buru-buru menjelaskan sesuatu yang setengah benar. Wajah Su Wanwan menjadi pucat, dan dia berkata dengan sedih, "Ternyata wanita itu, kawan, aku tidak menginginkan ini hadiah lagi. Kenapa kamu tidak memberiku hadiah? Berikan dia." "Kenapa?" Li Fugui tercengang sejenak, mengira itu masalah uang, dan berkata, "Wanwan, saya membayar sendiri uangnya. Meskipun dia membantu saya memilih hadiah, saya membeli barang-barang itu." Su Wanwan cemberut dan berkata, "Saudaraku, aku tidak suka wanita itu, dia hanya memanfaatkanmu, jadi kamu harus menjauh darinya di masa depan, Li." Fugui tersenyum kecut dan berkata, "Wanwan, aku pasti tidak akan bergaul dengannya di masa depan, tetapi kamu harus menerima hadiah ini." Ekspresi Su Wanwan banyak mereda. Setelah Li Fugui membujuk Su Wanwan untuk bahagia, dia pergi ke dapur dan membantu Li Xiuling menyiapkan makanan. Di meja makan, Li Xiuling berkata, "Fuji, dalam beberapa hari terakhir ini, rumah kaca dan pertanian di gunung hampir selesai. Liu San mendatangi Anda beberapa kali dan meminta uang kepada saya, tetapi saya tidak memberikannya kepadanya. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberikannya padanya. Aku akan menangani masalah ini," kata Li Fugui segera. Lebih besar dari Li Xiuling tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Hanya saja saudari Jinyi menderita. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk menarik seorang anak." Li Fugui bertanya dengan heran, "Kakak, apa yang terjadi? Bukankah saudari Jinyi baik-baik saja sekarang?" Su Wanwan berkata dengan jijik, "Saudaraku, kamu tidak tahu, bajingan Liu San itu berutang banyak hutang judi, dan dipukuli di rumah oleh sekelompok penjahat kemarin, dan dia memaksanya untuk membayar." "Berjudi lagi?" Li Fugui mengerutkan kening. Dia sudah lama tahu bahwa jika Liu San terus berjudi, cepat atau lambat keluarganya akan runtuh. Memikirkan Sister Jinyi, seorang wanita dari kota, Li Fugui menyelesaikan makannya dengan tergesa-gesa, meletakkan mangkuk dan sumpit, dan berkata, "Saudari, malam ini, saya akan pergi ke rumah Liu San dan menyelesaikan perhitungan untuknya. Jangan tidak harus menungguku." "Oke, Fugui, jangan memulai konflik dengan orang lain. Bicara saja jika ada yang ingin kau katakan." Li Xiuling memperingatkan. Setelah keluar rumah, Li Fugui tidak pergi ke rumah Liu San, melainkan langsung ke rumah janda Liu. Bahkan, Gao Yunru menyiapkan beberapa hadiah. Dalam perjalanan pulang, Li Fugui sudah membagi hadiah. Yang terbaik tentu saja diberikan kepada Li Xiuling dan Su Wanwan. Selain itu, ada satu hadiah tersisa yang disiapkan Li Fugui. Berikan pada janda Liu. Setelah tiba di pintu janda Liu, Li Fugui berteriak. Janda Liu membuka pintu, dan berkata dengan heran, "Fugui, kamu kembali." Li Fugui menatap wajah berair janda Liu dengan senyum di wajahnya, berkata, "Saudari Liu, aku kembali. Cepat, masuk dan duduklah." Janda Liu sedikit tersipu dan menjauh. Li Fugui merasa panas. Jika malam hari, dia mungkin masuk, tapi siang hari. "Saudari Liu, saya baru saja datang untuk melihat, jadi saya tidak akan masuk." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata. Kulit janda Liu sedikit berubah, dan dia berkata dengan mengasihani diri sendiri, "Ya,
Dikatakan bahwa ada banyak gosip dan kekayaan di depan para janda, dan status Anda sekarang berbeda. Jadi Anda tidak dapat terlibat dengan orang-orang seperti saya. Dengan pita kupu-kupu diserahkan, janda Liu tertegun. Segera, ketika dia melihat kotak kado yang diserahkan Li Fugui, matanya berbinar. Dia belum pernah menerima hadiah sebelumnya, apalagi hadiah dengan penampilan yang begitu indah dan mewah. Meskipun janda Liu sangat menginginkannya, dia tanpa sadar berkata, "Fugui, saya tidak dapat menerima ini, Anda dapat memberikannya kepada si Uling. Ambillah, jika Anda aku tidak menerimanya, kamu tidak akan memberiku wajah, dan aku tidak akan bahagia." Di siang bolong, Li Fugui takut orang akan melihatnya bergosip, jadi dia meraih tangan janda Liu dan menyerahkan kotak hadiah itu padanya. Lalu dia berbalik dan lari. "Fugui, kenapa kamu lari? Bolehkah aku menerimanya?" Mata janda Liu merah, hatinya hangat, dia memegang kotak kado dengan lembut di telapak tangannya, dan melihat Li Fugui pergi. Setelah meninggalkan rumah janda Liu, Li Fugui langsung berjalan menuju rumah Liu San di sepanjang jalan setapak. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah ketika dia memasuki halaman, dia mendengar suara perkelahian dan tangisan dari dalam. Li Fugui mengkhawatirkan keselamatan Jingyi, jadi dia bergegas masuk. "Liu San, kami setuju untuk membayar kembali uangnya hari ini. Kenapa? Kamu tidak ingin memberitahuku bahwa kamu tidak punya uang hari ini, kan?" Di kamar tidur, seorang pria paruh baya dengan mata tajam sedang merokok, menatap Liu yang sedang berlutut di tanah dengan hidung memar dan wajah bengkak. Nadanya sangat tidak menyenangkan. Beberapa preman mengelilinginya dengan senyum hippie, menendang Liu San dari waktu ke waktu. Liu San menjilat wajahnya dan berkata sambil menjilat, "Kakak Qiang, bisakah kamu memberiku beberapa hari lagi? Oke, aku punya uang, dan Li Fugui dan aku adalah teman dekat. Ketika dia kembali, aku bisa memberikannya padamu, Saudara Qiang." Mencibir dengan suara, dia berkata, "Itu yang kamu katakan 3 hari yang lalu. Jadi aku hanya menunggumu selama 3 hari. Kupikir kamu hanya ingin membayar hutangnya. Jika Li Fugui tidak kembali, kamu tidak berencana untuk mengembalikan uangnya, kan? Sialan. Liu San, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter, bukan? Jika kamu berani bermain dengan saudara kuat kami akan berani membunuhmu. Percaya atau tidak, seorang gangster mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Liu San, dan Liu San menangis. "Saya, dan anak-anak muda pada anak-anak saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ini masalahnya, Anda masih berjudi, apakah saya menyuruh Anda berjudi, untuk menjemput pelanggan dan membayar kembali uangnya?" Saudara Qiang tampak menghina. Li Fugui berdiri di depan jendela, menonton adegan ini, dan tidak terburu-buru masuk. "Liu San, bajingan itu, benar-benar harus diberi pelajaran, kalau tidak akan baik-baik saja jika terus seperti ini." Liu San dengan cepat berkata, "Kakak Qiang, apa yang kamu bercanda, dia adalah istriku." Di sudut, Jin Yi memeluk anak itu, air mata mengalir dalam diam. Saudara Qiang berkata dengan marah, "Ini tidak berhasil. Itu juga tidak berhasil. Tidak apa-apa." Seret saya keluar dan pukul dia sampai mati. Kapan dia akan membayar kembali uangnya, dan kapan dia akan berhenti? Itu adalah pukulan dan tendangan. Liu San berteriak, dan buru-buru memanggil, "Saudara Qiang, saya masih punya rumah. Saya akan memberikan rumah ini kepada Anda. Bisakah kantor pusat melakukannya?" Mata saudara Qiang menyala, dan dia akan berbicara. Seorang gangster kecil memarahi, "Kamu bermain-main? Berapa nilai rumahmu?
kamu berhutang 200.000 kepada saudara kita Qiang, Liu San tidak punya pilihan selain mengatakan, kamu ambil rumah dulu, aku bisa menemukan solusi untuk sisanya. Saudara Qiang tiba-tiba tersenyum sedih, menatap Jingyi di sudut, dan berkata main-main, Liu San, bagaimana dengan ini? Kamu membiarkan wanitamu tidur denganku. Rumah beri aku 200.000 yuanmu juga, dan aku akan membebaskanmu. Katakan saja jika kamu bisa, dan lepaskan jika tidak, Liu San. Semua wanitamu adalah sepatu usang yang kamu gunakan, dan satu tidur bisa bernilai puluhan ribu. Wanita di kota hanya membayar beberapa ratus yuan sekali, yang murah dan kamu bisa menghasilkan banyak uang, kata seorang gangster dengan senyum cabul. Pang lainnya juga tertawa. Liu San mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Qiang, apakah yang Anda katakan benar? Saudara Qiang berkata dengan persuasif, Anda tahu kredibilitas saya, jangan khawatir, karena selama kamu berjanji, aku pasti akan menepati janji. Itu bagus, hati Liu San tergerak, dia tidak berani melihat wajah Jingyi, tetapi berkata, Kakak Qiang, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Qiang, mata kakakku menjadi panas. Liu San, apakah kamu masih manusia? Li Fugui sangat marah ketika mendengar itu, dia tidak tahan lagi, dan langsung menyerbu. Siapa dia? Wajah Brother Qiang tenggelam. Ketika Liu Sanyi melihat Li Fugui, seolah-olah dia melihat sedotan yang menyelamatkan jiwa. Dia berseru dengan sangat gembira, Fugui, kamu akhirnya kembali. Cepat, pinjami aku uang, Li. Fugui, saya tidak sabar untuk menamparkan Liu San dengan mulut besar. Bajingan ini, bahkan membiarkan orang meniduri istrinya, apakah ini masih manusia? Sister Jingyi, yang tidak menangis selama ini, langsung menangis saat melihat Li Fugui saat ini, menutupi wajahnya, dan tubuhnya gemetar. Saudara Qiang tiba-tiba tersenyum, menatap Li Fugui dan berkata, kamu adalah Li Fugui. Terakhir kali kamu pergi ke kasinoku, kamu tidak kalah, dan kamu memenangkan ratusan ribu yang Zi, kan? Li Fugui mengangguk dengan dingin. Saudara Qiang tidak menganggapnya serius, tetapi berkata sambil tersenyum, omong-omong, saya harus berterima kasih. Setelah Anda datang, semakin banyak orang datang ke kasino kami. Jika Anda bebas, saya akan mentraktir Anda makan malam, Li Fugui. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qiang, Liu San adalah temanku. Setelah hutang judi dia berutang padamu dikurangi dari rumah. Berapa selisihnya? Anda di sini hari ini, demi Anda, saya hanya menginginkan rumah ini, dan saya bebas dari yang lainnya. Liu San sangat bersyukur sehingga dia buru-buru berkata, terima kasih, Saudara Qiang, terima kasih, Saudara Qiang. Ekspresi Saudara Qiang menjadi gelap, dan dia berkata, Liu Santri, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kamu harus berterima kasih kepada Brother Fugui. Ya, jangan datang ke kasinoku lagi. Li Fugui juga menunjukkan senyum di wajahnya, mengangguk, dan berkata, baiklah, kakak Qiang, turun lain kali aku mengundangmu untuk makan malam, di Qinglong Hotel di County. Mata saudara Qiang berbinar, dan dia tersenyum lebih penuh kasih dan berkata, kakak Fugui, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan di masa depan, saya dapat berbicara dengan baik di daerah kota ini, sama-sama juga. Saudara Qiang, pelan-pelan, senyum Li Fugui tetap tidak berubah, dan dia mengirim saudara Qiang dan kelompoknya keluar dari rumah Liu San. Fugui, terima kasih sudah datang, kalau tidak aku akan dipukuli sampai mati. Li Fugui baru saja kembali ke kamar ketika Liu San menjilat wajahnya dan mengatakan sesuatu yang menyanjung.
Saudari Jinyi tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, "Liu San, aku ingin menceraikanmu." Liu San berkata dengan wajah jelek, "Jinyi, kekayaannya masih ada, lihat apa yang kamu bicarakan." Saudari Jinyi menangis, "Kamu mempertaruhkan keluarga ini, kekayaan bukanlah orang luar. Lagi pula, aku ingin menceraikanmu." Liu San berkata dengan marah, "Jinyi, perceraian macam apa itu? Jika aku bercerai, seluruh desa akan menertawakanmu. Aku tidak akan menceraikanmu." "Kamu," Jinyi menangis dengan suara sedih. Liu San tidak bisa membantu tetapi berkata, "Fugui, lihat, wanita tidak tahu banyak. Kami adalah teman baik. Meskipun rumahnya hilang, saya bisa mendapatkannya kembali." Li Fugui mencibir dan berkata, "Liu San, apakah Anda masih mengerjakan proyek Anda di county?" Liu San berkata tanpa daya, "Fugui, saya tidak akan memberitahu Anda apa-apa. Bos kecil saya di county telah kehilangan backstage dan tidak bisa mendapatkan proyek. Saya tidak punya pekerjaan yang harus dilakukan. Bukankah ini hanya untuk memberimu hadiah? Aku tidak mampu melakukan itu." Li Fugui sangat membenci Liu San. Jadi tentu saja dia tidak ingin terlibat dengan Liu San. Liu San tersanjung dan berkata, "Fugui, dengan kekayaanmu saat ini, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki pekerjaan untukku? Aku juga akan membangun gudang besarmu. Serahkan padaku, dan aku berjanji akan memperbaikinya untukmu." Sedang tidak mood untuk memberitahumu ini, Li Fugui tidak bermaksud untuk mengobrol dengan Liu San. Dia berkata dengan wajah dingin, "Jangan menggertak adikku Jinyi, dan jangan berjudi. Untuk hal-hal lain, Anda pertama kali menempatkan saya. Mari kita bicara tentang pertanian ketika itu dilakukan dengan baik." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berjalan ke saudari Jinyi lagi, dan berkata dengan prihatin, "Saudari Jinyi, jika Anda butuh sesuatu, datang saja padaku. Saya akan membantu jika saya bisa." Pada saat ini, Li Fugui tidak perlu khawatir tentang apapun. Saudari Jinyi menyeka air matanya, menatap Li Fugui dengan rasa terima kasih, dan tidak bisa berhenti berkata, "Terima kasih, terima kasih." Wajah Liu San sangat jelek, dan dia bergumam, "Dia adalah istriku, bukan istrimu." Li Fugui berbalik dan pergi seolah-olah kamu tidak mendengar kalimat ini. Liu San berteriak, "Fugui, ketika aku makmur, kamu tidak seperti ini. Sekarang kamu sangat luar biasa. Kamu tidak mengenali orang, kan? Kamu bisa melakukannya." Li Fugui merasakan api jahat di hatinya, dan berbalik. Kembali, dia menendang Liu San, dan menamparnya dengan punggung tangannya, mengutuk, "Persetan, kamu masih punya wajah untuk berbicara tentang orang lain." Liu San dipukuli, wajahnya membiru hong, tetapi menghadap Li Fugui sekarang, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Li Fugui mencibir, berbalik dan pergi. Liu San kembali ke rumah dengan sedih, dan mengeluh, "Benar-benar harimau di Pingyang yang diganggu oleh anjing. Apa yang luar biasa tentang Li Fugui? Dia berani memukulku." Saudari Jinyi berkata dengan dingin, "Li Fugui mungkin memiliki segalanya. Tidak baik, tapi dia sama baiknya. Setidaknya dia tidak berjudi, dan dia tidak akan berjudi terlalu banyak sehingga istrinya tidur dengan wanita lain." Retak. Kemarahan Liu Sanyi segera meledak, dan dia bergegas maju untuk menahan Jing Sister Yi mulai meninju dan menendang, mengutuk tanpa henti, "Pelacur bau, bajingan, bajingan." Setelah Li Fugui meninggalkan rumah Liu San, dia masih merasa tidak berharga untuk Sister Jinyi di dalam hatinya, dan dia tidak menjawab rumah, tapi menuju gurun di pintu masuk desa. Sekarang rumah kaca hampir selesai dibangun. Li Fugui secara alami sangat ingin memulai industri penanaman.
Dia sudah mengerti bahwa di rumah kaca, tidak hanya bahan obat yang bisa ditanam, tapi yang lainnya bisa ditanam, tapi bahan obat adalah yang paling berharga sekarang. Jadi dia berencana untuk menanamnya semua bahan obat. Untuk masa depan, wajar saja menanam apapun yang berharga. Begitu Li Fugui berjalan ke pintu masuk desa, dia melihat sosok cantik mendekat dari depan. Ketika dia mengangkat matanya, itu adalah kepala desa Bailin. "Fugui, kamu kembali." Ketika Bailin melihat Li Fugui, dia juga sedikit terkejut, dan dia dengan cepat berkata, "Satu rumah kaca telah dibangun, dan yang kedua satu sekarang sedang dibangun. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihatnya." Oke. Li Fugui juga sedikit senang, dan mengikuti Bailin menuju gurun besar di kaki gunung kepala desa. Sebelum dia mendekat, Li Fugui melihat naga putih panjang memanjang dari kaki gunung ke pintu masuk desa. Masih banyak penduduk desa yang berkumpul di dataran lembah matahari di pintu masuk desa. "Fugui luar biasa, lihat. Ini gudang besar. Aku melihatnya ketika aku pergi bekerja. Tempat kami sangat langka. Ku dengar biayanya puluhan ribu untuk membangunnya. Dia telah menghasilkan banyak uang. Kita juga bisa menanam bahan obat. Kita tidak bisa membiarkan Li Fugui kaya begitu saja. Mari kita iri dan menatapnya di sini." Penduduk desa banyak berbicara, dengan ekspresi iri, cemburu, dan masam. Tidak sampai Li Fugui dan Bailin berjalan, mereka berhenti berdiskusi. Sebaliknya, mereka berkerumun di depan Li Fugui. "Fugui, kamu telah menjadi kaya, dan kamu juga harus menjaga penduduk desa." "Ya, Fugui, lelaki besar itu memperlakukanmu dengan baik, kamu tidak bisa tidak berterima kasih." "Fugui, beritahu lelaki besar itu, bagaimana kabarmu menumbuhkan bahan obat ini, kepada siapa kamu menjualnya?" Li Fugui merasa lelah setelah mendengar kata-kata ini. Bengkok, saya harus menghadapinya dan berkata, "Saya hanya menghidupi keluarga saya, dan saya tidak menghasilkan banyak uang. Jika ada yang mengira itu menghasilkan uang, mereka bisa melakukannya sendiri. Anda menggunakan tanah ini, bukankah semua orang mengatakan sesuatu?" Penatuali, senior tertinggi di desa, tiba-tiba menjadi tidak bahagia. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saya mengontrak tanah ini, dan saya harus membayarnya. Ini tidak sia-sia." Tuan Li masih berkata tidak puas. "Kalau begitu kamu tidak bisa melakukan ini." Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, "Saya akan membicarakannya besok. Karena semua orang ada di sini, izinkan saya membicarakannya hari ini. Dan saya akan mencari seseorang untuk bekerja. Rumah kaca membutuhkan orang, dan pertanian juga membutuhkan orang. Jadi prioritasnya harus untuk merekrut orang dari desa." Kata-kata ini begitu keluar, sebagian besar penduduk desa tidak tenang. Beberapa penduduk desa Li Fugui tersenyum dan berkata, "Li tua benar, saya dari desa Xiaoxi, dan saya tidak bisa hanya fokus menghasilkan uang untuk diri saya sendiri. Bagaimana, jika Anda bekerja untuk saya, gaji akan dibayarkan setiap bulan untuk 100 hari. 100 hari, Fugui? Apakah menurutmu aku bisa melakukannya?" Semua penduduk desa terkejut ketika mendengar ini. Segera setelah itu, semua orang mendidih, gaji setinggi itu jauh lebih hemat biaya daripada bertani. Kamu hanya mendapat sedikit panen dari bertani. Fugui, kamu menginginkanku, Fugui. Dalam hubungan kita, kamu harus mengutamakan aku saat merekrut, perlakukan semua orang dengan setara. Begitu suasana dimobilisasi, semua penduduk desa tidak lagi peduli dengan rahasia Li Fugui untuk menjadi kaya, bersambung.